Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak generasi hebat, generasi milenial. Kali ini kita akan belajar di tema 9 menjelajah angkasa luar, subtema 2 benda angkasa luar dan rahasianya. Pembelajaran yang kelima. Untuk mupel yang akan kita pelajari pada kali ini adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDB. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Ya, kita lanjutkan saja ke fokus materinya. Ayo membaca. Bulan yang setia kepada bumi. Bulan adalah salah satu benda langit yang mungkin paling sering terlihat di bumi. Selain matahari, bulan adalah satelit bumi karena bulan berputar mengelilingi bumi. Bulan melakukan rotasi terhadap bumi. Selain itu, bulan juga berotasi pada porosnya sendiri selama kurang lebih 28 hari, hampir sama dengan waktu bumi berotasi. Bulan adalah satu-satunya satelit bumi. Bulan akan terus mengitari bumi. Jarak bulan yang cukup dekat dengan bumi membuatnya terlihat besar bila dilihat dari bumi. Bulan berjarak 384.000 km dari bumi. Suhu di permukaan bulan adalah 100 derajat Celcius di siang hari dan negatif 170 derajat Celcius pada malam hari. Siang dan malam berlangsung selama kira-kira 2 minggu. Dengan menggunakan teleskop, bulan dapat diamati dengan cukup jelas dari bumi. Permukaan bulan dipenuhi dengan kawah-kawah hasil tabrakan bulan dengan meteor-meteor. Jika dilihat dari bumi, ada beberapa bagian bulan yang tampak gelap dan ada bagian yang terang. Bagian-bagian gelap itu merupakan dataran rendah, sedangkan bagian yang terang merupakan pegunungan. Meskipun terletak dekat dengan bumi dan selalu mengitari bumi, kenampakan bulan sangat berbeda dengan bumi. Bulan tidak memiliki air atau atmosfer. Manusia tidak bisa bernafas di bulan. Pada beberapa bagian dekat kutub ditemukan kemungkinan adanya es di kawah-kawah yang ada. Dataran rendah yang luas di bulan disebut dengan laut. Meskipun tidak mengandung air seperti di bumi, dataran rendah itu juga merupakan dampak tabrakan dengan meteorit yang terselimuti lava gunung berapi. Pada zaman dahulu, bulan juga memiliki gunung-gunung berapi. Gunung tertinggi di bulan tingginya 8.200 meter. Bulan berlubang-lubang karena memiliki kawah dengan beragam ukuran. Kawah terbesar di bulan memiliki luas 200 km. Nah, untuk lebih jelasnya tentang permukaan bulan, kalian bisa menyimak video berikut ini.
Nah, itulah tadi adalah video tentang permukaan bulan. Kita lanjutkan yaitu tentang materi berikutnya, mengaitkan cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Apakah kalian dapat memahami cerita fiksi dengan baik? Untuk memahami cerita fiksi, kita perlu membaca dengan cermat dan memahami alur cerita dengan baik. Dengan begitu, kita dapat menarik kesimpulan mengenai pesan yang ingin disampaikan oleh penulis cerita. Beberapa cerita biasanya terinspirasi oleh kejadian atau pengalaman yang dialami penulis. Tidak jarang ketika membaca sebuah cerita, kita juga pernah mengalami pengalaman yang sama. Oleh karena itu, di dalam sebuah cerita fiksi, kita dapat mengambil pesan moral menjadi suatu pelajaran atau hikmah yang bermanfaat. Ayo membaca tari kreasi daerah di Indonesia yang beraneka ragam. Tari kreasi yang dikembangkan para seniman daerah merupakan tari kreasi daerah. Namun demikian, tari kreasi tersebut masih mengacu pada tari daerah yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam beberapa hal terdapat persamaan yang nyata antara tari daerah dan tari kreasi daerah. Pertama, kedua jenis tari kreasi memiliki fungsi yang kurang lebih sama dalam tata masyarakat di mana tarian ini berasal. Kedua jenis tari kreasi ini memiliki beberapa gerakan yang sama karena tari kreasi daerah mengacu kepada tari daerah yang sudah ada sebelumnya. Semua gerakan kedua jenis tari kreasi ini bertumpu pada gerakan tangan, kaki, dan badan. Ketiga, kedua jenis tari ini diiringi oleh alat musik dan dinyanyikan atau nyanyian sebagai pengiringnya. Namun, secara khusus tari kreasi dari berbagai daerah memiliki perbedaan-perbedaan yang dapat diamati dengan jelas. Masing-masing jenis tari memiliki keunikan gerakan yang berbeda satu dengan lainnya. Keunikan ini yang dicoba untuk terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga menjadi ciri khusus yang mudah dikenali masyarakat. Beberapa jenis alat musik yang digunakan pun memiliki keunikan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan suara yang juga menjadi keunikan tarian tersebut. Berikutnya adalah tentu saja busana yang dikenakan merupakan keunikan yang paling jelas dapat dilihat. Ada beberapa bagian dari properti tari yang unik dan khusus hanya untuk tari tertentu. Sama dengan musik dan gerakan, perbedaan ini juga menjadi penciri tari tersebut yang membedakannya dengan tarian yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh tari kreasi daerah yang cukup dikenal di masyarakat Indonesia. Pertama adalah tari merak. Tari ini merupakan ciptaan seniman Sunda Jaja Sumantri dari Jawa Barat pada pertengahan abad ke-19. Tari ini berusaha mengekspresikan keindahan burung merak. Tari berikutnya adalah tari kupu-kupu yang berasal dari Bali yang mengekspresikan kehidupan kupu-kupu biru tua. Tari kupu-kupu biasa ditampilkan secara berkelompok oleh 5 orang penari wanita. Para penari menampilkan gerakan menari dan tata busana yang indah. Tari ini sudah cukup terkenal karena sering ditampilkan dalam festival-festival tari dunia. Kemudian tari Manipuren merupakan salah satu tari kreasi dari Jawa Tengah. Tari ini dikembangkan dari gerakan tari Manipuri yang berasal dari India oleh seorang seniman bernama S. Mariti. Tari ini dikembangkan di Indonesia. Kemudian tari Yapong dikembangkan oleh seniman tari Yogyakarta terkenal yaitu Bagong Kussudiardja yang pertama kali dipentaskan pada tahun 1977. Meskipun diciptakan oleh seniman Yogyakarta, namun tari ini merupakan ekspresi kehidupan masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta. Tari Yapong pertama kali dipentaskan untuk memperingati ulang tahun Jakarta pada tahun yang sama. Selanjutnya adalah tari Banjar Kemuning diciptakan dan dikembangkan oleh seorang seniman bernama Agustinus yang terinspirasi dengan kehidupan masyarakat sebuah desa bernama Banjar Kemuning di Sidoarjo, Jawa Timur. Tari ini terinspirasi oleh kehidupan para istri nelayan yang tegar, kuat dan luwes menghadapi kerasnya kehidupan selama ditinggal para suami berlayar. Nah, itulah tadi adalah contoh-contoh dari tari kreasi.
Ya, selanjutnya persamaan antara tari daerah dan tari kreasi daerah. Yang pertama, antara tari daerah dan tari kreasi daerah memiliki fungsi yang kurang lebih sama dalam tata masyarakat di mana tarian ini berasal. Kemudian terdapat beberapa gerakan yang sama antara tari daerah dan tari kreasi. Karena tari kreasi daerah mengacu pada tari daerah yang sudah ada. Yang ketiga, semua gerakan pada kedua tari tersebut bertumbuh pada gerakan tangan, kaki, dan badan. Yang keempat, kedua tarian tersebut diiringi oleh alat musik dan nyanyian sebagai pengiringnya. Ya, ayo renungkan, adakah hal-hal baru yang kamu dapatkan dalam kegiatan belajar kali ini? Sikap dan keterampilan apa sajakah yang telah kamu kembangkan pada hari ini? Adakah caramu untuk mengembangkan sikap dan keterampilan yang kamu anggap perlu untuk ditingkatkan lebih? Kemudian, kerjasama dengan orang tua. Pernahkah kamu melakukan kegiatan di luar rumah pada bulan purnama? Mintalah orang tua atau kakek nenekmu untuk menceritakan kegiatan apa yang mereka lakukan pada masa dahulu saat bulan purnama tiba. Bandingkan dengan kegiatan yang kamu lakukan pada saat bulan purnama. Nah, itulah tadi adalah video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.